Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo Yorobun, kembali lagi di channel Kujin Kamre Official. Jadi sebelumnya kita pembahasan dari pembahasan dari textbook IPS topik dari bab 1 sampai bab 60 kita sudah menyelesaikannya. Lalu bang soal yang ilki maupun tetki pun kita sudah menyelesaikannya. Kalian bisa mengulang-ulang lagi videonya sampai benar-benar lancar. Jadi sesuai dengan pengalaman saya ya, makanya ini kenapa videonya itu saya bikin urut ya, biar kalian itu tidak pusing mempelajarinya itu mulai dari mana. Karena pengalaman saya itu, kalau saya itu belajar dari YouTube itu ya, kalau YouTube-nya itu materinya itu terpisah-pisah ya, maksudnya nggak urut, kita bingung untuk mempelajarinya. Makanya sesuai dengan pengalaman saya buatkan ya materi dengan urut biar kalian itu tidak bingung. Meskipun di playlist itu ada ya, di playlist itu ada, tapi saya buat urut biar kalian itu tidak bingung untuk memulainya, belajar tuh dari mana. Karena biasanya kebanyakan YouTube lain itu ya, itu materinya tuh acak ya, materinya tuh acak. Misalnya budaya Korea belum selesai udah dilanjut lagi ke materi lainnya, materi persamaan kata. Belum selesai itu nanti bahas apa yang lain ya, apalagi yang lain gitu ya. Itu nanti malah membingungkan gitu ya. Makanya saya bikin urut dari yang pertama itu dari Hangul dulu, yang kedua itu lalu membahas textbook IPS topik dari bab 1 sampai bab 60. Setelah itu kosakata bergambar. Setelah kosakata bergambar, kita bahas ke ilki. Ilki selesai, detki. Setelah sudah selesai semua, kita bahas ke latihan-latihan soal seperti yang akan kita bahas kali ini. Seperti itu. Biar urut ya, biar kalian tuh enak untuk mempelajarinya. Dan ini soal-soal yang akan saya bahas di sini itu adalah soal-soal asli dan juga soal-soal yang buatan sendiri. Pokoknya tetap ikuti terus channel saya ya, biar kalian itu tidak ketinggalan soal-soal update, soal-soal dari saya. Karena soal-soal dari saya itu lengkap ya. Ini saya mulai dari set 1 dulu, nanti ada set 2, set 3 sampai ratusan set ya, pokoknya itu. Saya akan upload terus. Kita mulai dulu dari set 1, seperti yang apa yang saya bilang, kita belajar itu urut ya. Jadi soalnya ini ada sekitar 40 soal, kita bahas bersama-sama. Oke, ini ada 20 ilki dan 20 detki. Oke, kita mulai dulu dari ilkinya terlebih dahulu, biar urut ya. Oke, kita bahas. Kita langsung aja ya, nomor 1. Kalau ada gambar seperti ini, udah ini nggak usah ya, ini dilewatin aja ini. Ini kita pakai yang hijau ya. Nomor 1 ini kalau ada kuail itu buah-buahan ya. Kalau ada kata juice itu jus. Kalau ini kata kopi itu kopi. Kalau hungca itu adalah teh ya, anggap aja teh, ini teh merah, ini teh hitam, ini teh hitam, hungca itu. Jadi jawabannya adalah juice itu jus ya. Jawabannya adalah nomor 2. Sekarang yang nomor 2 kita langsung aja. Yang nomor 1, namjaga 목재를 자르고 있습니다. Jadi kalau ada gambar seperti ini, kalian langsung ke to do point-nya. Berarti ini adalah gambar orang sedang memotong papan kayu ya. Jadi jawabannya itu jelas ya. Jawabannya adalah nomor 1. 남자가 목재를 자르고 있습니다. Jadi laki-laki, koit itu sedang, 자르다 itu artinya memotong, 목재 itu papan kayu. Ya, laki-laki sedang memotong papan kayu. Oke, 정답은 1번입니다. Jawabannya adalah nomor 1. Nomor 2 ini apa? 남자가 밥을 먹고 있습니다. Jadi laki-laki sedang 먹다 itu artinya adalah makan nasi. Jelas salah. Nomor 3, 남자가 음식을 주문하고 있습니다. Jadi laki-laki sedang memesan. Kata jumun itu artinya adalah memesan. Umsik itu makanan. Laki-laki sedang memesan makanan. Salah ya. Nomor 4, 남자가 가구를 팔고 있습니다. Laki-laki sedang palta itu artinya adalah menjual. Laki-laki sedang menjual 가구 itu perabotan rumah tangga atau furniture itu. 정답은 1번입니다. 남자가 목재를 자르고 있습니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3 sampai nomor 4. Jadi 다음 질문에 답하십시오. Jadi jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 3 sampai nomor 4. Mari kita bahas yang nomor 3 terlebih dahulu. 다음 단어와 관계 있는 것은 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang ada kuangke itu hubungan
atau kaitannya dengan kata berikut. Berarti kita disuruh memilih kata yang ada hubungannya dengan kata sukyong. Sukyong itu artinya adalah kacamata renang. Jadi kata nomor 1, 2, 3, atau 4 ini yang ada hubungannya dengan kacamata renang itu yang mana? Nomor 1, Pekucang. Pekucang itu artinya adalah lapangan voli. Jelas bukan. Nomor 2, Cukucang. Lapangan sepak bola. Jelas bukan. Yakujang itu lapangan bisbol, jelas bukan. Nomor 4, Suyongjang itu lapangan Suyongjang itu adalah kolam renang. Oke, 정답은 4번 입니다. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4. Sekarang yang nomor 4, 다음 단어의 반대말은 무엇입니까? Jadi, apakah kata yang berlawanan? Kata bande itu artinya adalah kata yang berlawanan, karena kata bande itu artinya berlawanan ya. Apakah kata yang berlawanan dengan kata berikut? Maksudnya itu yang berlawanan dengan kata oehata. Oehata itu apa? Oehata itu artinya adalah salah paham. Salah paham atau salah menafsirkan atau salah memahami, itu namanya adalah oehata. Yang berlawanan dengan kata salah paham atau oehata itu yang mana? Nomor 1, sakwata itu artinya adalah meminta maaf, jelas bukan. Nomor 2, iehata itu memahami. Nomor 4 itu mianata itu maaf. Kalau nomor 4, kujimarhata itu artinya adalah berbohong. Jelas ini bukan ya, berbohong jelas bukan. Kujimal itu berbohong, mianata itu maaf, jelas bukan. Jadi jawabannya adalah nomor 2, iehata itu memahami atau mengerti. Ya, paham itu nomor 2. Oke, 정답은 2번입니다. Kalau oehata itu salah paham, kalau iehata itu artinya adalah paham. Kita lanjutkan yang nomor berikutnya, nomor 5. 빙간에 들어갈 가장 almajen 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar, pergi masukkan ke pinggan. Pinggan itu kolom kosong ini ya, pinggan. Intinya kita disuruh mengisi kata yang cocok untuk mengisi titik-titik ini atau pinggan ini itu apa. Nomor 1. Bentar, kita artikan dulu ya. 저는 친구하고 같이 새로운 영화를 보려고 세 장 영화표를 인터넷으로 점점점점. 저는 saya itu ya, ryoko itu berniat untuk. Saya berniat untuk melihat film yang baru. Maksudnya itu saya berniat untuk melihat film yang baru rilis ya. Baru rilis bersama dengan temanku. Maksudnya itu orang ini tuh berniat untuk melihat film di bioskop ya, film yang baru rilis bersama dengan temannya. 세장 영화표를 인터넷으로 점점점점. Ya, makanya dia itu titik-titik-titik melalui internet. Ini tiket bioskop 3 lembar. Kira-kira apa? Nomor 1, 예약 했습니다. Itu artinya adalah membooking. Membooking melalui internet. Jadi ero ini diartikan melalui ya. Membooking melalui internet tiket ini 영화표 itu artinya adalah tiket bioskop ya. Membooking melalui internet tiket bioskop 3 lembar. Jadi membooking 3 lembar tiket bioskop. Jelas ini kurang cocok ya. 예약 itu artinya membooking, jelas bukan. Nomor 2, 신청했어요 itu artinya adalah mengajukan atau mendaftar. Jadi kurang cocok ya. Masa mengajukan melalui internet tiket bioskop 3 lembar atau mengajukan melalui internet 3 lembar tiket bioskop, jelas bukan. Kalau nomor 3, 예매했습니다 itu artinya adalah memesan. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 3, memesan. Nomor 4, 이야기했어요 itu artinya adalah 이야기하다 itu arti bercerita. Telah bercerita, jadi kurang cocok ya. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Jadi kalau diartikan seperti ini. 저는 친구하고 같이 새로운 영화를 보려고. Saya itu berniat untuk melihat film yang baru rilis bersama dengan temanku. Makanya saya itu telah memesan. 예매했어요 itu telah memesan melalui internet ya 3 lembar tiket bioskop. Oke, 정답은 3번입니다. 예매했어요. Kita lanjutkan
Oke, nomor 6. 술을 마시고 점을 하면 사고가 날 수 있으니까 조심하세요. Jadi, sul itu artinya adalah alkohol ya. 술을 마시고 점을 하면 ya. Jika melakukan titik dengan minum alkohol, nikah dikarenakan al-su'id itu artinya bisa, dikarenakan bisa terjadi kecelakaan, maka berhati-hatilah. Jadi seperti itu ya. Jika titik-titik dengan minum alkohol dikarenakan bisa terjadi kecelakaan, maka berhati-hatilah. Kira-kira jika ngapain gitu ya. Nomor 1, jika hebyon itu artinya merokok ya. Jika merokok sambil minum alkohol, itu kurang cocok ya. Masa jika merokok kurang cocok. Nomor 2, jika kuasuk itu artinya adalah mengebut ya, mengendarai secara ugal-ugalan tuh ya, namanya kuasuk itu. Jika mengebut dengan minum alkohol dikarenakan bisa terjadi kecelakaan, maka berhati-hatilah. Ya, ini kurang cocok ya. Kurang cocok. Meskipun dalam konteksnya itu bisa juga ya, itu ya. Jadi jika mengebut, jika merokok itu bisa. Tapi ini kurang cocok. Karena ini ada kata-kata surel masiko itu minum alkohol, jadi kurang cocok. Nomor 3, emju unjon. Emju unjon itu artinya ada unjon itu menyetir. Menyetir emju itu sambil minum atau mabok ya. Menyetir sambil minum minuman keras atau menyetir sambil mabok, itu nomor 3. Nomor 4 itu gemyon, itu dilarang merokok. Jika tidak merokok ya kurang cocok ini. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Jadi 술을 마시고 음주 운전을 하면 ya, jika menyetir sambil mabuk ya, menyetir dengan mabuk itu dengan minum minuman keras gitu, dengan minum alkohol dikarenakan itu bisa terjadi kecelakaan, maka berhati-hatilah. Oke, 정답은 3번입니다. 음주 운전. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 7. Rian 씨가 점을 가려고 시험을 보았는데 제대로 못해서 떨어졌어요. Jadi saudara Rihan ini ya, saudara Rihan itu berniat untuk mendapatkan titik, makanya dia itu mengikuti ujian. Ya, akan tetapi 제대로 못해서 떨어졌어요. Akan tetapi dia itu tidak bisa melakukannya secara layak ya. Akan tetapi dia itu tidak bisa melakukannya secara selayaknya, makanya dia itu terjatuh. Seperti itu. 그래서 sehing가 다시 운전을 연습하고, sehingga dia itu yonsep itu berlatih ya, berlatih menyetir sekali lagi, kemudian akan datang kembali. Kira-kira itu Rian 씨가 점을 따려고. Kira-kira itu saudara Rian itu berniat untuk mendapatkan apa? Nomor 1, engsi wunso, itu artinya adalah formulir keikutsertaan ujian. Jelas nggak masuk ya. Terus nomor 2 itu unjon myon hojeng, itu artinya adalah SIM ya. Nomor 3 itu sinbunjeng, kartu identitas. Nomor 4 itu bujengso, itu surat jaminan. Jadi jawabannya ini ceritanya saudara Rian ini berniat untuk mengikuti ujian SIM ya. Jadi kalau diartikan itu seperti ini. Rian 씨가 unjon myon hojeng을 따려고. Jadi saudara Rihan ini itu berniat untuk mendapatkan SIM ya, atau surat izin mengemudi itu. Kemudian makanya dia itu mengikuti ujian, makanya dia itu telah mengikuti ujian SIM. Akan tetapi 제대로 못해서, akan tetapi saudara Rian ini tidak bisa melakukan secara selayaknya. Maksudnya itu tidak bisa mengikuti ujian SIM itu secara selayaknya. Entah dia itu nabrak kayak kayu atau apa yang telah disiapkan itu ya. Dia tuh tidak mahir dalam mengikuti ujian itu, makanya dia tuh terjatuh. Seperti itu. Jadi intinya dia itu sedang gagal ya, ikut ujian SIM lalu gagal. Makanya sehingga dia itu berlatih kembali lalu akan datang sekali lagi. Oke, 정답은 2번입니다. 운전 면허증, itu surat izin mengemudi atau SIM. Sekarang yang nomor 8, 이번 설날에 고향에 가요. Jadi pada Sholal atau pada tahun baru kali ini, saya itu akan pergi ke kampung halamanku.
고향의 어른들이 점점점점 선물을 드리려고 백화점에 왔어요. Jadi di kampung halaman itu itu sebab ya, sebab titik-titik orang tuaku ya, makanya aku itu berniat untuk memberikan hadiah. Makanya saya telah datang ke mall. Seperti itu ya. Jadi di kampung halamanku itu orang dari itu orang-orang tua ya, orang tuaku. Orang tuaku itu ada. Ya, nomor satu itu ada. Cuman karena ini orang tua ya, berarti kita itu adanya tidak boleh dengan kata yang informal kayak gini. Jadi kita itu memakai adanya yang pakai kesida. Kesida itu ada atau tinggal. Jadi jawabannya cocok itu adalah nomor 4 ya, walaupun ya. Jawabannya itu adalah nomor 4. Kenapa nomor 4? Meskipun ita ini artinya ada, kesida pun artinya ada. Cuman karena ini adalah orang tua, berarti kita harus sopan, memakai bahasa yang sopan. Berarti kata adanya kita nggak boleh memakai kata ita atau isoyo. Ya, kita harus memakai kata kesida atau kesyoyo itu ya. Kesyoyo itu artinya ada atau tinggal, tapi ungkapan yang honorific atau sopan. Karena ini kepada orang tua, berarti ini memakai kata kesida. Jadi di kampung halaman itu ada tinggal orang tuaku. So, lalu aku itu berniat untuk memberikan hadiah. Makanya saya itu telah datang ke mall. Oke, 정답은 4번입니다. Oke, 계셔서. Oke, sekarang nomor 9. Nomor 9 ini 다음 질문에 답하십시오. Jadi jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 9. 이 표지 itu papan petunjuk ya, atau petunjuk itu aja. Petunjuk ini musen tesibnika itu mengartikan apa atau artinya itu apa? Ini gambar apa ini? Ini gambar sepatu pot ya, sepatu pot. Nomor 1 kuimake. Kuimake itu penutup telinga, itu tahu ya ini ya. Penutup telinga itu hasipsio, jadi kenakanlah penyumbat telinga itu. Nomor 2 anjonmu, helm keselamatan, itu kenakanlah helm keselamatan atau helm pengaman gitu ya. Terus nomor 4 itu masker sesipsio. Sesipsio itu artinya adalah kenakanlah ya, kenakanlah masker, itu masker, kenakanlah masker, jelas bukan. Nomor 4 anjon wares sesine sipsio, jadi kenakanlah. Ini kalau sinta itu memakai cuman yang di alas kaki ya, memakai yang di alas kaki itu memakai kata sinta. Jadi pakailah atau kenakanlah anjonwa, sepatu anjonwa itu artinya adalah sepatu pengaman. Jadi kenakanlah sepatu pengaman. Oke, 정답은 4번입니다. sekarang nomor 10, 다음 안내문의 내용과 맞는 것을 고르십시오. Jadi pilihlah ya, pilihlah hal yang benar dengan isi anemun itu papan informasi berikut. Berarti kita disuruh memilih hal yang benar. Coba kita lihat informasi dari iklan ini ya, papan informasi berikut. Yuil ane itu artinya adalah informasi. Yuil itu hari libur, jadi informasi hari liburan itu ya. Ini suyoil itu artinya adalah hari Sabtu, hari Rabu ya. Hari Rabu pada tanggal 25 bulan 7 sampai hari Kamis pada tanggal 2 bulan 8. Ini adalah informasi hari liburnya, itu tanggal 25 bulan 7 sampai tanggal 2 bulan 8 ya, seperti itu. 여름 휴가로 잠시 학원 문을 닫습니다. Jadi dikarenakan ini ya, dengan adanya liburan musim panas, maka ini tutup pintu ya, tutup pintu Hakwan itu lembaga kursus sementara. Maksudnya itu lembaga kursus ini itu tutup sementara dikarenakan adanya liburan musim panas. Terus ini pada tanggal 7 pada tanggal 24 bulan 7 yaitu hari Selasa itu ini. Jadi nesi ya, jadi nesi jam 4 ini. Nesi kaji suwapamnida itu melakukan pelajaran, maksudnya pelajaran itu sampai jam 4 saja.
Jadi tanggal 24 bulan 7 itu kelas itu cuma sampai jam 4 seperti itu. Jadi Hagwon itu artinya adalah lembaga kursus ya. Ini kurang jelas memang gambarnya ini. Coba kita artikan. Yang nomor 1, kita disuruh memilih hal yang benar ya, walaupun ya. Nomor 1, Mirang 학원에서 유일을 안 합니다. Jadi di lembaga kursus Milan ini ya, Milan ini itu tidak melakukan libur, maksudnya itu tidak libur ya, maksudnya seperti itu. Jelas salah ya, padahal dia libur dari tanggal 25 bulan 7 sampai tanggal 2 bulan 8. Jelas ini salah. Ini kan anamnida, yuirel anamnida, padahal dia itu melakukan liburan, bukan kok tidak libur. Nomor 2, jadi Cilwol isip oirenen, jadi pada tanggal 25 bulan 7 itu bekerja. Kata ilamnida itu bekerja sampai jam 4 ya, bekerjanya itu sampai jam 4 ya, bukan tanggal 25 bulan 7 ya, tapi tanggal 24 bulan 7. Ini swap ya, bukan bekerja ini ya, tapi swap itu pelajaran ya, belajar bukan kok bekerja, tapi anggap aja sama ya, cuman ini kan tanggalnya yang berbeda. Jadi pada tanggal 25 bulan 7 ini ya, 25 bulan 7 itu bekerja sampai jam 4 ya, sampai jam 4-nya benar. Yang sampai jam 4 itu bukan tanggal 25 bulan 7 ya, tapi tanggal 24 bulan 7. Ini ya maksudnya. Jelas nomor 2 ini tidak sesuai, salah. Terus nomor 3, Milan Hagwonen. Jadi Hagwon itu adalah lembaga kursus gitu aja. Lembaga kursus Milan ini Jamsi Swimnida itu akan libur sementara ya. Jawabannya adalah nomor 3 ya, libur sementara. Nomor 4, Yormenen pada musim panas, Hangsang itu selalu ya, selalu Yukarel Kamnida, selalu pergi liburan. Maksudnya lembaga kursus ini itu pada musim panas selalu pergi liburan. Nggak ada kata-kata selalu ya, jelas ini kurang cocok. Yang paling tepat adalah nomor 3. Milan Hagwonen, jadi lembaga kursus Milan ini itu libur sementara. Oke, 정답은 3번 입니다. Sekarang nomor 11 ya, Kuyung Hokaji udah ini nggak usah dibahas ya. Kita langsung aja nomor 11 ini. 다음의 그래퍼에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? Jadi apakah hal yang benar menurut penjelasan tentang grafik. Grafik itu grafik ya. Tentang grafik berikut ini. Berarti kita disuruh memilih hal yang penjelasannya itu benar. Jadi kalau ada soal-soal yang bentuk grafik seperti ini ya, kalian pahami dulu ini gimana grafiknya. Lalu kalian artikan dulu jawabannya ini, lalu kalian cocokkan dengan grafiknya. Seperti itu ya. Perhatikan ini grafiknya seperti ini. 한국에 사는 사람들이 숙박. 숙박 itu artinya adalah penginapan. Penginapan orang-orang yang tinggal di Korea. Oke, kita bahas yang nomor 1. Kita artikan ini jawabannya 1, 2, 3, 4 ini, lalu kita cocokkan dengan grafiknya. Ini kita disuruh memilih hal yang benar ya, memilih hal yang benar, bukan hal yang salah. Ingat ya. Nomor 1. 한국에는 ya di Korea 개인 집에 많이 안 삽니다. Jadi di Korea itu tidak banyak ya, tidak banyak orang yang tinggal. Maksudnya itu tidak banyak orang yang tinggal di rumah pribadi. Jadi kalau diartikan itu seperti itu ya. 한국에는 개인 집에 많이 안 삽니다. Di Korea itu tidak banyak. Kata ansamnida itu tidak tinggal ya. Kata ansamnida itu artinya tidak tinggal. Kalau mani kan banyak. Jadi kalau mani ansamnida itu tidak banyak orang gitu ya. Tidak banyak orang yang tinggal. Maksudnya seperti itu. Di Korea itu tidak banyak orang yang tinggal di rumah pribadi. Ya, rumah pribadi gain. Misalnya kalian tidak tahu kata gain chip pun nggak apa-apa ya. Itu nggak masalah. Anggap aja ini yang gain chip ini. Jadi di Korea itu tidak banyak orang yang tinggal di rumah pribadi atau gain chip. Ya, gain chip itu 30%, berarti itu termasuk banyak ya. Karena apa? 30% lebih, ini 30%, ini 20%, ini 11%, ini 39%. Jadi yang tinggal di rumah pribadi atau gain chip ini termasuk banyak ya, bukan kok tidak banyak orang yang tinggal. Jelas nomor 1 ini tidak sesuai ya. Nomor 2, 기숙사에 사는 사람들이, jadi 사람들이 orang-orang yang tinggal, ini bukan membeli ya, tapi tinggal. Kata salda berasal dari kata salda itu tinggal. Jadi orang-orang yang tinggal di asrama atau di 기숙사 ya. Jadi 제일 적습니다 itu yang paling sedikit.
yang asrama. Coba kita lihat asrama. Asrama Gisuksa. Oke, ini ya. Itu adalah yang paling sedikit ya. Berarti yang 11% ini. Berarti di antara persentase yang lainnya, jadi Gisuksa itu yang paling sedikit. Oke, berarti jawabannya adalah nomor 2 jelas ya. Oke, Jong dapat ibon imida karena orang yang tinggal di asrama itu yang paling sedikit. Karena cuma 11%, yang lain kan lebih dari 11%. Oke, nomor 2 udah cocok ya, udah ketemu ya. Tapi kita artikan aja yang nomor 3 juga. Ini ca cui pang 보다 아파트를 덜 씁니다. Kata 씁니다 itu menggunakan atau memakai. Kalau kata tol itu artinya adalah kurang. Kalau apate itu apartemen, kata Buddha itu dibandingkan cacuibang. Misalnya kalian tidak mengerti kata cacuibang pun nggak apa-apa ya. Cacuibang itu artinya adalah kos-kosan, rumah kos gitu ya. Rumah kos-kosan itu. Jadi kalau diartikan itu, ini yang memakai apartemen itu tol. Tol itu artinya kurang ya. Jadi yang memakai apartemen itu kurang dibandingkan cacuibang. Maksudnya itu yang memakai apartemen itu lebih sedikit ya dibandingkan cacuibang kalau diartikan seperti itu. Ya, coba lihat. Apate itu 39%, kalau cacuibang 20%. Jadi apartemen ini yang paling banyak ya. Ini kalau ini diartikan adalah yang tinggal di apartemen tuh lebih kurang atau lebih sedikit dibandingkan rumah kos. Jelas ini nomor 3 tidak sesuai. Padahal apartemen itu yang lebih banyak dan dibandingkan cacuibang. Nomor 4, 아파트에 사는 사람들이, jadi orang-orang yang tinggal di apartemen 별로 없습니다. 별로 itu agak ya, agak tidak ada atau tidak begitu ada. Jadi orang-orang yang tinggal di apartemen itu tidak begitu ada. Tidak begitu ada, padahal orang yang tinggal di apartemen ini adalah yang paling banyak persentasenya. Jadi jawabannya adalah nomor 2. Jadi orang-orang yang tinggal di asrama itu yang paling sedikit, karena nomor 1, 3, dan 4 itu salah semua. sekarang nomor 12, 다음 아내문에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? Jadi apakah hal yang benar menurut penjelasan tentang papan informasi berikut ini atau informasi berikut ini. Coba kita lihat kata alim. Alim itu artinya adalah pemberitahuan. Pemberitahuan informasi rapat. Ya, pemberitahuan informasi rapat. Jadi rapatnya itu sikan, itu waktunya itu dimulai pada jam 3 ya, jam 3 siang. Suyoil itu artinya hari Rabu. Hari Rabu pada tanggal 10 bulan 12. Lalu tempatnya itu ada di Hotel Seoul yang berada di depan perusahaan. Itu tempat rapatnya di depan Hotel Seoul ini ya. Di depan Hotel Seoul ini yang berada di depan perusahaan ini. Lalu isinya, neong itu isi rapatnya itu adalah 월급 인상 및 육아 일정 정하기. Isi rapatnya itu adalah menetapkan jadwal liburan ya, jadwal libur dan juga kenaikan gaji bulanan. Itu isi rapatnya itu seperti itu. Lalu 담당자 itu artinya adalah penanggung jawabnya, itu namanya adalah Im Soyoung, itu adalah penanggung jawabnya. Nomor teleponnya adalah ini. Ingat ya, kita disuruh memilih hal yang benar. Apakah hal yang benar menurut isi ya, menurut penjelasan tentang iklan ini, informasi berikut ini. Coba nomor 1, 회의는, jadi rapatnya hotel에서 합니다. Jadi rapatnya itu dilakukan di hotel. Nomor 1 itu rapatnya dilakukan di hotel. Nomor 2, Wei 담당자가, jadi 담당자 itu penanggung jawab rapatnya, itu namanya adalah Kim Soyoung. Hati-hati ya, penanggung jawab rapatnya namanya adalah Kim Soyoung, padahal penanggung jawabnya namanya adalah Im Soyoung. Jelas nomor 2 itu salah ya. Kim Soyoung sama Im Soyoung itu salah ya, tidak sesuai. Ya, ini bukan kok salah ketik, itu bukan. Nomor 2 itu jelas salah, karena penanggung jawabnya namanya adalah Im Soyoung, bukan Kim Soyoung. Nomor 3, 회의가 끝나면, jadi jika selesai rapat itu langsung libur. Ya, jika selesai rapat langsung libur. Di sini tidak diucapkan secara jelas ya. Ini sekarang itu tanggal berapa, bulan berapa, tidak jelas. Ya.
Jadi rapatnya itu intinya itu pada tanggal 10 bulan 12 jam 3 sore. Seperti itu. Karena sekarang itu tidak ada jelas ketentuan jelas sekarang itu tanggal berapa, jam berapa. Jadi nomor 3 ini masih rancu ya. Jika selesai rapat langsung libur ya, sekarang itu tanggal berapa aja nggak tahu kita itu ya, jelas ini tidak sesuai ya, kurang cocok, masih rancu. Nomor 4, weinen rapatnya itu ojone amnida, dilakukan pada ojon itu pagi hari ya, maksudnya itu sebelum jam 12 siang itu termasuk ojon, padahal ini rapatnya dilakukan pada ohu jam 3 sore, jelas nomor 4 itu salah. Jadi yang paling tepat itu simple ya, weinen rapatnya itu dilakukan di hotel ya, jelas ya, di hotel, pokoknya itu entah hotel Seoul atau hotel mana ya, pokoknya di hotel ya, jelas yaitu di hotel Seoul nih, rapatnya dilakukan di hotel Seoul. 정답은 1번입니다. Sekarang nomor 13 sampai nomor 14 ya. 빙간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar pergi masukkan ke pinggan. Intinya kita disuruh mengisi ke pinggan ini ya, yang cocok tuh yang mana. Nomor 13, percakapan antara Ka dan Na. Smartphone 작동이 잘 안 되네요. Ya, seperti itu. Smartphone itu smartphone ya. Smartphone-nya itu beroperasinya itu tidak baik ya. Maksudnya itu seperti itu. Tidak baik ya beroperasinya itu. Terus yang ini menyarankan 스위치를 titik-titik-titik 다시 켜세요. Jadi jawabannya nomor 1, 올리세요. Itu naikkanlah ya, naikkanlah saklarnya, lalu cobalah untuk menyalakannya lagi ya, jelas kurang cocok ya. Nomor 2, neriseo itu turunkanlah saklarnya, jelas tidak cocok. Nomor 3 itu kotaka, itu arah ko itu ada mematikan ya, jadi matikan ya, matikan saklarnya, lalu kyo itu nyalakanlah kembali. Oke, jawabannya adalah nomor 3 ya, maksudnya disuruh restart gitu ya, maksudnya itu. Jadi smartphone-nya itu beroperasinya tidak baik ya, maksudnya itu tidak baik atau tidak lancar ya, itu beroperasinya itu, maksudnya itu kayak lambat gitu ya. Smartphoneku itu beroperasinya itu lambat atau tidak lancar itu. Terus ini menyarankan matikanlah saklarnya lalu nyalakanlah kembali. Oke, 정답은 3번입니다. Kalau nomor 4 itu menyalakan ya, jelas salah. Sekarang nomor 14. 이번 주말에 날씨가 좋아야 할 텐데. Jadi seperti itu kata tende. Tende itu artinya kita artikan sebagai barangkali atau kemungkinan, gitu aja ya paling gampangnya itu, biar kalian nggak pusing. Jadi kita artikan kata tende itu ungkapan artinya adalah barangkali atau kemungkinan. Jadi pada akhir pekan kali ini nalsi, cuacanya itu kemungkinan akan baik atau kemungkinan akan membaik, seperti itu ya, orang ini bilang seperti itu. Pada akhir pekan kali ini cuacanya itu kemungkinan bagus atau kemungkinan itu baik. Lalu temannya ini menjawab, 금요일 밤부터 ya, mulai malam hari Jumat, 비가 하더라. tora itu ungkapan untuk menyampaikan suatu fakta pembicara. Jadi tora itu ungkapan untuk menyampaikan fakta dari pembicara ini ya. Pembicara itu mengungkapkan suatu fakta. Jadi kita artikan sebenarnya atau faktanya, seperti itu ya. Jadi faktanya titik-titik pada malam hari Jumat itu titik-titik hujan. Nomor 1, nerin tako itu dikatakan bahwa akan turun hujan. Nomor 2 itu ini bisa juga diartikan mengatakan ya, mengatakan bahwa akan turun hujan atau dikatakan bahwa akan turun hujan. Nomor 2, neri nyako, menanyakan bahwa akan turun hujan, menanyakan ya, nomor 2 ini. Kalau menanyakan bahwa akan turun hujan. Nomor 3, neri cako, mengajak untuk turun hujan. Nomor 3. Nomor 4, neri raku itu artinya adalah menyuruh untuk turun hujan. Jadi yang paling tepat itu adalah nomor 1 ya. Jadi faktanya atau sebenarnya atau faktanya, tora itu faktanya, mulai Jumat malam ya, mulai malam pada hari Jumat ini
itu faktanya itu dikatakan bahwa akan turun hujan. Jadi jawabannya adalah nomor 1. Sekarang nomor 15. Ya, ini nomor 13 sampai 14 dulu ya, kita artikan ini. 다음 글을 읽고, jadi baca tulisan atau artikel berikut ini. Kemudian 무엇에 대한 글인지 고르십시오. Pilihlah tulisan atau artikel tentang apa. Kita disuruh membaca artikel ini ya. Lalu kita disuruh menyimpulkan ini tuh adalah artikel tentang apa. Sekarang kita artikan yang nomor 15 ini. 저는 인터넷 검색하고 채팅을 자주 해요. Jadi saya itu sering sekali melakukan chatting dan 검색 itu pencarian atau browsing internet. 그리고 kemudian 인터넷 쇼핑도 많이 해요. Kemudian aku itu banyak melakukan ya, banyak melakukan juga shopping atau belanja melalui internet, belanja online gitu ya. Internet shopping은 jadi belanja internet ya, belanja online itu 사고 itu murah, kata 사다 itu murah. kemudian 편리해요, sangatlah nyaman. 그래서 sehing가 저는 주로 인터넷에서 옷을 많이 사요. sehingga saya itu 주로 biasanya itu banyak membeli baju di internet. Kira-kira dari artikel yang kita baca ini, kalau kita simpulkan, itu tulisan tentang apa atau artikel tentang apa? Nomor 1, internet shopping, belanja internet. Nomor 2, internet dari 장점, kelebihan atau keuntungan atau manfaat ya, kelebihan internet. Nomor 3, internet dari 단점, kekurangan internet. Kalau nomor 4 itu internet chatting, itu chatting dengan melalui internet. Jadi yang paling tepat itu nomor 1 atau nomor 2. Kalau kalian tidak hati-hati itu pasti salah ya ini ya. Perhatikan, kalau ini tadi itu penjelasan internet ya. Kalau nomor 1 kalian jawab nomor 1, internet shopping, itu berarti menitik beratkannya cuman sebatas shopping saja. Perhatikan, di sini tidak cuman shopping ya, di sini ada chatting juga, dan juga ada 검색, itu browsing atau pencarian internet. Jadi tidak menitik beratkan pada shopping atau belanja saja. Jadi nomor 1 itu jelas salah ya. Kalau nomor 3 itu kekurangan internet, jelas tidak betul. Nomor 4 itu chatting internet, jelas tidak betul. Yang mengenai semua ya, yang mengenai semua untuk menyimpulkan artikel ini adalah internet dari 장점, manfaat atau kelebihan internet, yaitu bisa untuk chatting, bisa untuk browsing, bisa untuk belanja. Oke, jawabannya adalah nomor 2. 정답은 2번입니다. Ingat ya, bukan nomor 1 tapi nomor 2. Karena kalau nomor 2 ini kena semua, chatting kena, 검색, internet 검색 kena, terus internet shopping kena. Kalau kalian jawab nomor 1 berarti fokusnya ke shopping saja. Oke, jawabannya adalah nomor 2 yang paling tepat. 정답은 2번입니다. Sekarang nomor 16. 한국에는 처방전이 있어야 살 수 있는 약과 처방전 없이 살 수 있는 약도 있습니다. Jadi kita penggal dari sini ya. Jadi di Korea itu 있습니다, itu ada. Di Korea itu ada juga obat yang al-su'id, itu artinya bisa kita beli dengan tidak ada resep. Maksudnya itu di Korea itu ada juga obat yang bisa kita beli tanpa resep, dan juga ada juga obat yang bisa kita beli yang harus ada resepnya. 감기약, 두통약, 소독 같은 약은, kita penggal dari sini ya, obat-obat yang seperti, jadi obat yang seperti sotok itu artinya antiseptik, lalu obat sakit kepala, lalu obat flu, kenyang salsu 있습니다, itu bisa kita beli begitu saja. 그리고 kemudian ada kata 항생제, 항생제 itu antibiotik ya. 그리고 항생제, 호르몬제, 진통제 같은 약을, jadi obat-obat yang seperti obat pereda nyeri, lalu obat hormon, dan juga obat ini antibiotik ini, itu 꼭 처방전이 필요해요. Itu mutlak, kata 꼭 itu mutlak ya. Mutlak itu wajib, harus membutuhkan namanya resep atau perlu resep dari dokter.
Oke, kesimpulannya ini kira-kira itu adalah artikel tentang apa? Ya, nomor satu, ya Chungryu. Chungryu itu jenis ya, jenis obat. Nomor satu. Nomor dua, yakul panen 방법, cara menerima obat. Nomor tiga, 병의 종류, jenis penyakit. Nomor empat itu 병원의 진료 Pop itu adalah cara, ya cara pemeriksaan rumah sakit. Yang paling tepat itu adalah kesimpulannya itu adalah nomor satu ya, jenis-jenis obat. Ada obat yang bisa dibeli dengan ada resep, ada obat yang bisa dibeli dan harus ada resepnya. Jadi yang paling tepat adalah jenis obat ya, bukan kok jenis penyakit, bukan. 정답은 1번입니다. Sekarang yang nomor 17 sampai 18. Ya, ini ya. 다음 글을 읽고, jadi bacalah tulisan atau artikel berikut ya. Kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang sama dengan isinya. Seperti itu. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi artikel yang kita baca ini nanti. Oke, nomor 17 mari kita bahas. 한국에서 일을 하다가 본인의 결혼이나 부모님의 병환 등 사정이 생겨서 일시줄국을 할 때는, ya kita penggal dari sini taka, kita artikan ketika ya, ketika kita bekerja di Korea ya, ketika kita bekerja di Korea, saat kita itu akan pulang ke negara, kata julguk, saat kita itu akan pulang ke negara sementara, dikarenakan kita itu kita tertimpa ya, dikarenakan muncul atau tertimpa sajong itu kondisi atau masalah ya, masalah dikarenakan kita tertimpa masalah, yaitu masalah sakitnya orang tua, maksudnya orang tua sakit, ataupun kyorun, menikahnya diri sendiri ya, ketika kita bekerja di Korea. 미리 신고를 해야 합니다. Kita itu harus, ya 합니다 itu artinya harus, 신고하다 melapor, miri terlebih dahulu, harus melapor terlebih dahulu. 신고를 할 때는, ya kita penggal dari sini te, saat kita akan melapor, saat kita melapor, 재입국 허가 신청서를 작성하고, kita itu kata 작성 itu mengisi ya, atau melengkapi. Kita itu harus mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan izin untuk masuk ke negara kembali. Kemudian sa업주의 동의서를 함께 받아서, kita itu harus menerimanya itu bersamaan dengan surat persetujuan dari majikan kita atau bos kita atau pemilik perusahaan kita. Lalu 출입국 관리사무소에 제출하면 됩니다. Bisa jika kita 제출, menyerahkannya ke imigrasi. Kata 출입국 관리사무소 itu imigrasi. Kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi artikel yang kita baca tadi. Nomor satu, ya, nomor satu, 본인의 사정이 생기면, ya jika kita itu tertimpa kondisi atau masalah pribadi ya, jika kita itu tertimpa masalah pribadi, 고향에 가야 합니다. Kita itu harus pergi ke kampung halaman. Ya jelas itu tidak cocok ya. Masa kita begitu terkena masalah pribadi kita harus pergi ke kampung halaman? Ya nggak ada kata seperti itu ya. Ya, nomor dua, 일시출국 할 경우, ya pada kasus kita itu akan pulang ke negara sementara, 재입국 신청 필요합니다. Jadi kita itu membutuhkan ya, 신청 itu pengajuan ya, membutuhkan pengajuan surat izin masuk ke negara kembali. Itu nomor dua. Ya, nomor tiga, 본인의 결혼이 있으면, ya jika ada menikah diri sendiri ya, maksudnya itu jika diri sendiri pengen menikah gitu, 청첩장을 보내야 합니다. Kita itu harus mengirimkan surat undangan ya, nggak ada kata seperti itu ya. Nomor empat, 사업주의 동의를 받아야, jadi 한국에서 일을 합니다. Kita itu
itu bekerja di Korea itu harus mendapatkan persetujuan dari majikan. Ya, nggak ada kata seperti itu ya. Yang paling tepat itu adalah nomor 2. Ilsi culkuk hal kyongu, ya pada kasus kita itu akan kembali ke negara ilsi. Ilsi itu sementara ya. Kembali ke negara sementara atau cuti ke negara sementara, kita itu membutuhkan formulir pengajuan masuk ke negara kembali. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang nomor 18. 한국 사람들은 jadi orang-orang Korea 김치를 많이 먹습니다. Itu banyak sekali makan kimchi. Jadi orang-orang Korea itu banyak sekali makan kimchi atau sering makan kimchi gitu ya. 보통 겨울이 되기 전에, ya biasanya itu 되기 전에, sebelum itu menjadi ya, sebelum menjadi musim dingin ya, biasanya itu sebelum musim dingin gitu ya. 미리 김치를 만듭니다. Biasanya orang Korea itu membuat kimchi terlebih dahulu. Jadi kimchi itu dibuat itu sebelum musim dingin ya, seperti itu ya. 이때 만든 김치를 다음 겨울이 될 때까지 먹습니다. Jadi kimchi yang dibuat saat ini itu dimakan sampai pada saat musim dingin berikutnya. Jadi kimchi yang dibuat ini itu dimakan sampai ke musim dingin berikutnya. Jadi membuatnya itu, kimchi itu dibuat sebelum musim dingin, lalu dimakan itu sampai saat musim dingin berikutnya gitu ya. 가족들이 모두 함께 모여서, jadi keluarga-keluarga itu berkumpul bersama-sama ya, semuanya itu lalu 김치를 만듭니다. Lalu mereka itu saling bersama-sama membuat kimchi. 이렇게 만든 김치는, jadi kimchi yang telah dibuat seperti ini, 사계절 동안 온 가족이, keluarga-keluarga yang datang selama 4 musim ya. Jadi keluarga-keluarga yang datang selama 4 musim 먹을 수 있습니다. Maka mereka itu bisa makan. Jadi seperti itu. Pertanyaannya ini, kira-kira itu yang benar itu yang mana dari artikel yang kita baca itu? Nomor 1, 김치는 보통 혼자서 만듭니다. Kimchi itu 혼자서 itu sendirian ya, biasanya kimchi itu dibuat biasanya ya, 보통 itu biasanya kimchi itu biasanya itu dibuat dengan sendirian, padahal tadi dibuat dengan bersama-sama, bukan kok sendirian. Jelas nomor 1 itu salah. Nomor 2, kimchi는, jadi kimchi 보통 겨울에 만듭니다. Jadi kimchi itu biasanya dibuat pada musim dingin, padahal membuatnya kimchi itu dibuat sebelum musim dingin. Ini tadi ya, dibuat sebelum musim dingin. Jelas nomor 2 ini salah. Nomor 3, 겨울에, pada musim 가을, pada musim gugur ya, bukan musim dingin ini. 가을에 김치를 만들어서, jadi membuat kimchinya itu pada musim gugur, lalu 오래 먹습니다. Dimakan dalam waktu yang lama. Itu nomor 3. Nomor 4, 가족들이 있어야 김치를 만들 수 있습니다. Jadi kita itu bisa membuat kimchi dan harus ada 가족들이, keluarga. Jadi yang paling tepat itu adalah yang nomor 3 ya, walaupun ya. Jadi 가을에 김치를 만들어서, membuat kimchinya itu pada musim 가을 bukan 겨울. Jadi membuat kimchinya itu pada musim gugur lalu dimakan dalam waktu yang lama. Oke, 정답은 3번입니다. Sekarang nomor 19 sampai 20. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. Jadi pilihlah kata yang benar ya, menurut penjelasan berikut ini ya. Ini kira-kira yang kata yang benar menurut penjelasan berikut ini itu apa? Nomor 19, mari kita bahas. 양복이나 셔츠 위에 입을 수 있고 소매가 없는 옷, 흔히 주머니가 달려있는 옷입니다. Jadi ini adalah baju yang ada berbeda, maksudnya itu, atau bisa juga bisa diartikan khusus ya ini ya, tapi kita artikan khusus atau berbeda ya. Baju yang khusus kantongnya atau
baju yang mempunyai kantong yang berbeda atau baju yang mempunyai kantong yang khusus, yang sering sekali baju ini itu tanpa lengan, tidak ada lengannya, dan baju ini itu also it bisa dipakai di atas kemeja, ya di atasnya kemeja atau jas. Itu kira-kira itu apa? Nomor satu, yang mal, kaos kaki, jelas bukan. Baji, celana, jelas bukan. Shoje, kemeja, jelas bukan. Joki, itu adalah rompi. Oke, jawabannya adalah nomor 4, rompi. Oke, 정답은 4번입니다. nomor 20, 저는 제주도에서 태어났습니다. Jadi saya itu telah dilahirkan di Jejudo. Saya tuh lahir di Jejudo. 초등학교 때까지 거기에서 살았습니다. Jadi sampai saat saya itu SD, ya sampai saat saya itu SD, saya itu telah tinggal di sana. Itu namanya apa? Nomor satu, 국적, kebangsaan, jelas bukan. Kalau kebangsaan kan itu Indonesia. Kalau nomor 2, goyang, kampung halaman. Nomor 3, 여행, wisata, jelas bukan. Nomor 4, 경험, pengalaman, jelas bukan. Oke, 정답은 goyang, kampung halaman.